wabarakatuh. Selamat malam. Semoga saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam keadaan ayam tentrem. Kali ini saya akan mengurai tentang kebencian, menghujat, dan juga fitnah yang memfitnah. Karena belakangan ini sering kita melihat, mendengarkan banyak tokoh besar, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham agama, mereka saling membenci, mereka saling menghujat, bahkan saling memfitnah. Bahkan terakhir-terakhir ini lagi viral, ada tokoh besar, orang yang sangat berilmu, yang paham agama, cendekiawan, melakukan hal seperti itu. Sungguh sangat disayangkan. Dia bisa mengatakan presiden kita Fir'aun, menuduh presiden kita Fir'aun. Ini sungguh sangat disayangkan. Kalau tidak ada kebencian yang luar biasa besarnya di dalam dirinya, tidak mungkin mengatakan seperti itu, tuduhan seperti itu. Nah, kebencian yang besar itulah yang membuat mengatakan seperti itu. Bukan hal yang positif, yang baik dalam diri kita. Kebencian yang luar biasa besarnya dalam dirinya, yang sudah mengambil pikirannya, mengambil telinganya, mengambil matanya. Artinya sudah menguasai, memenuhi, sehingga pikirannya itu kalau pikiran kebencian kalau sudah diambil. Karena kuatnya besarnya kebencian itu. Nah, itu saja tidak tahu. Berarti beliau ini harus mengenal diri dulu. Dirinya ini sekarang diambil siapa, dikuasai siapa, yang membawa dirinya itu siapa. Nah, kalau udah tahu terus ya harus kenali dirinya. Jadi paham kondisi keadaan saat apa dirinya itu. Kembali lagi, kenapa itu bisa terjadi dan ada apa? Begini saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua. Kita semua tahu ya bahwa manusia itu tempatnya manggonani salah, tempatnya kilaf, tempatnya dosa. Kan sering kita mendengarkan manusia ini tempatnya dosa. Berarti juga tempatnya fitnah, kebencian, hujatan, dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan manusia itu tempatnya anggonani? Ya otomatis kalau manusia ini berbuat salah, bisa berbuat salah, ya karena ada salah di dalam dirinya. Ada elemen maksudku, ada elemen atau onderdil salah, alat maksudnya, alatnya salah. Karena setiap perbuatan manusia, apa yang diperbuat manusia itu tidak kemana-mana. Semua itu karena dari dalam dirinya. Cuman yang kita sering tahu yang sisi jasmaninya saja. Karena ada pita suara, ada alat suara dalam diri kita, makanya kita bisa bersuara, bisa berbicara. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara kalau nggak ada pita suara, nggak ada alat elemen suara itu? Pohon nggak ada, ya nggak bisa berbicara. Nah, itulah yang menyebabkan kita berbuat salah. Manusia berbuat salah, berbuat gila, membenci.
suci dan sebagainya, karena memang tempatnya itu, bawaannya ya membawa itu. Berarti nggak salah dong kalau memang tempatnya salah, berarti kita berbuat salah. Kalau dari sisi itu ya memang kita memahami dari sudut itu nggak salah, karena manusia ini hanya wadah, actionnya ya mesin tadi. Tetapi persoalannya yang menjadi masalahnya begini, saudara-saudara. Sebelum saya menjelaskan, saya ingatkan, kembali saya singgung, saya sampaikan lagi, pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Manusia ini mengandung dua sisi positif dan negatif. Katakanlah kebencian, benci, hujat itu adalah bagian-bagian negatif, sisi negatifnya. Yang positif kita tahu, sisi positif ini menyayangi, menyintai, mengasihi dan memberi, menolong dan sebagainya. Nah, persoalannya yang menjadi masalah karena sudah tidak teratur. Mainnya itu sudah tidak teratur, tidak imbang, tidak seimbang, maka kacau lah. Nah, kalau hal negatif positif ini sedikit saya jelaskan, kenapa harus ada negatif. Saya nggak kemana-mana, saya kasih contoh saja listrik. Ya. Kenapa listrik itu harus ada negatif? Positif kan itu yang apik, satu yang apik bagi kita, ya kan? Sudah pakai aja yang positif aja, nggak nyala. Dua-duanya harus ada positif negatif dicolokkan. Itu baru nyalanya lampu, nyalanya listrik, sama kehidupan. Positif negatif itu untuk nyala, jadi kita sama, positif dan negatif itu nyalanya kehidupan. Itu nanti ada proses pembentukan keadaan baru. Karena kita ini tidak berhenti di perjalanan yang panjang, kehidupan ini terikat oleh waktu. Nanti ya itu saya jelaskan di video selanjutnya. Karena tidak teratur maka kacau lah. Semua itu ada kapasitasnya, ada ukurannya, diatur. Kalau nggak teratur ya kacau. HP saja kita tahu kalau misalnya aplikasinya ini digunakan melebihi batas, ya kan, ya tetap akhirnya kacau, hang ya istilahnya, ya memori saja itu juga ada ukurannya, batasnya. Kalau dipakai terlalu banyak muatannya ya kacau, sama diri kita. Cuma sayangnya diri kita kadang tidak tahu, dan yang banyak tidak tahu, ada permainan yang kacau. Satu sisi itu mendominasi, ngepek awal diri, seperti contoh yang terjadi pada toko itu ya. Itu lagi dikuasai kebencian, lagi besarnya sekali kebencian itu, lagi kuatnya kebencian itu mengambil dirinya, mengambil pikirannya. Akhirnya pikiran ini isinya ya kebencian, kelihatannya isinya kebencian, hatinya isinya kebencian. Walaupun ilmunya sudah tahu, berilmu sekali. Jadi persoalannya yaitu akhirnya kacau. Satu sisi kuat, satu sisi lemah. Yang lain muncul berebutan untuk menguasai. Nah, kacaulah diri kita. Nah, persoalannya bagaimana kita mengaturnya, mengembalikan pada posisinya sesuai dengan penciptaannya. Nah, persoalannya karena kita tidak tahu. Manusia tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Bagaimana kita mau mengatur sesuatu yang tidak pernah terlihat, yang tidak bisa kita lihat? Siapa yang pernah bisa melihat energi negatif? Bentuknya seperti apa? Keadaannya seperti apa? Nah,
Masalahnya di situ kita tidak bisa mengaturnya. Ya kalau rokok ini bisa kita atur, kita tata kembali supaya teratur, supaya imbang. Bagaimana kita ini sama rokok ini kita toto lagi supaya teratur. Cuma yang sifatnya material enak, sifatnya kebendaan bisa kita pegang. Nah kalau kita mau megang kebencian, mau kita totoh lagi, ya kan, posisinya supaya nggak tampil terus, nggak kuat, kita belakangkan misalnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Hati aja, kalau misalnya hati aja, ya kita juga nggak tahu. Jangankan begitu, perut ini lagi kosong aja, kita nggak tahu. Saking rasa lapar muncul, rasa lapar memberitahu kita. Baru kita tahu perut ini kosong. Gitu loh. Jadi kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nah, tapi ada petunjuk, ada pedoman. Tuhan memberikan petunjuk. Kita berbuat baik menuju Tuhan. Beribadah. Manusia itu ada aksi reaksi, output input. Nah, kita ambil, kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan. Semata-mata kita mengisi kebaikan. Kita peroleh esensinya itu, esensinya ibadah itu. Kita peroleh mengisi dalam diri kita, energi itu, esensinya itu. Nah, itu semata-mata kalau kita kondisikan kita ke positif terus, berbuat kebaikan. Nah, ini membentuk. Semakin terus kita lakukan, semakin kita melakukan, terus kita lakukan ini, yang kita peroleh ini semakin banyak. Akhirnya membentuk sesuatu ini menjadi banyak, menjadi besar, menjadi kuat. Nah, ketika benci ini muncul, nah, positif kita yang sudah terbentuk ini, kebaikan yang sudah membentuk ini, kalau dia lebih besar, lebih banyak dan lebih kuat, langsung dia rangkul, dihalangi, itu ditarik. Makanya bedanya orang-orang yang selalu beribadah, selalu menuju kebaikan, itu sebenarnya boleh kebencian itu muncul, tapi hanya dalam batas, muncul di dalam diri, beraksi hanya dalam diri. Tapi kalau kebaikan kita nggak ada, atau lebih kecil, atau diri kita lemah, ini akhirnya menuju keluar dari diri kita menuju ke tujuannya. Misalnya kita muncul orang itu, ya langsung nyasar menuju orang itu. Nah itu kuncinya ya. Nah, jadi kita nggak bisa mengatur, tapi kita bisa mengimbangi supaya kebencian, ras, fitnah dan sebagainya ini bisa dihalangi dengan cara kita mengisi sesuatu yang dari luar ini, dari luar diri kita ini, kita isi terus, kita ambil, kita dapatkan untuk pengisiannya untuk diri kita. Akhirnya itu yang bisa mengimbangi kita, mengimbangi hal yang negatif itu. Nah, kalau kita tetap itu belum bisa berhasil, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa mereka tokoh-tokoh besar yang paham agama, yang berilmu tinggi dan sebagainya, yang berilmu masih seperti itu. Nah, ini persoalannya belum mengenal dirinya. Kalau dirinya tidak bisa apa-apa, mau noto ya opo, bicara gak iso, melihat aja ndak bisa. Kita tidak pernah bisa melihat tahu, ya kan? Bisa kita rasakan, tapi tidak tahu wujudnya. Apalagi
ya apa ngambil, ya apa notoe dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak menyadari, kita sudah menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa. Ini sekali lagi yang saya katakan, saya sampaikan kepada orang-orang yang ya pintar ya. Diri kita harus tahu, kita harus mengenal diri kita, nggak bisa apa-apa. Nah, karena diri kita nggak bisa apa-apa, disitulah ada yang maha bisa. Karena diri kita tidak tahu apa-apa, maka disitulah ada Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha bisa. Nah, hubungan ini dengan Tuhan yang maha tahu, ya kan, dengan kita dengan karena ketidaktahuan akhirnya disitulah hadirnya Tuhan, taunya kita, adanya Tuhan yang maha tahu. Yakinnya kita kepada Tuhan yang maha tahu. Nah, hubungannya seperti apa? Hubungannya adalah dua pihak. Ya, satu sisi kita makhluk yang tidak tahu apa-apa, di sini ahli yang tahu segalanya. Terus bagaimana? Ya, hubungan itu. Ya, di sini yang terjadi. Wujud dari Tuhan yang maha tahu, kita serahkan. Kita wujudkan, kita kuasakan kepada Tuhan yang maha tahu. Kita serahkan, kita kuasakan. Ya seperti kehidupan kita, kadang kita ini memang sejumlah manusia itu bodoh ya. Ketika kita meyakini, menyadari ketidaktahuan kita, sering kita dengan ketidaktahuan kita meyakini orang yang tahu. HP ya, kita menyadari kita tidak tahu apa-apa tentang HP, tidak bisa apa-apa tentang HP ini rusak. Kita meyakini ada ahlinya, maka di situ ada ahlinya. Terus kita yakini dengan kita menyerahkan HP itu untuk diperbaiki. Nah, menyerahkan itu namanya mengkuasakan. Kita kuasakan kepada HP, ke ahlinya, tukang servis tadi. Begitupun sering saya memberi contoh yang paling mudah, berkali-kali saya ulangi. Ya, ketika kita urusan masalah tanah, urusan tanah tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, disitulah adanya notaris ahlinya. Nah, hubungannya seperti apa ya, kita wujudkan notaris, ya kan, dengan keyakinan itulah kita wujudkan dengan menyerahkan urusan itu ke notaris. Nah, menyerahkan itu namanya juga istilahnya mengkuasakan ke notaris. Nah, disitulah wujud dari notaris. Tidak hanya bahasa ini, bahasa notaris masih dalam bahasa itu. Kalau notaris belum ada kerjaan, nama notaris, nah itu hanya sebuah nama, hanya sebuah bahasa, ya kan. Tapi begitu ada yang dikerjakan notaris, berarti ada yang menyerahkan urusan, itu baru wujudnya notaris. Sama dengan Tuhan. Kembali lagi, berkali-kali saya katakan, kalau kita meyakini Tuhan, wujudkan. Kalau Tuhan maha tahu, ya berarti wujudkan maha taunya Tuhan. Ketika kita tidak tahu apa-apa, terus kita berikan sesuatu yang kita tidak tahu tadi untuk ditangani Tuhan. Tuhan akhirnya yang maha tahu memberitahu. Tuhan yang maha bisa, karena ketidakbisaan kita, disinilah hubungannya kita wujudkan adanya Tuhan yang maha bisa dengan menyerahkan urusan hidup kita, urusan kita. Nah, dengan menyerahkan urusan kita ini namanya mengkuasakan. Itulah wujudnya kuasanya Allah yang maha tahu, kuasanya Allah yang maha bisa, kuasanya Allah yang maha kuasa, kuasanya Allah yang maha besar, dan kebesarannya, kuasanya, dan sebagainya. Semua akan memahami itu. Kalau kita mampu, kita selalu mendekatkan pada Allah, dan kita akan dipahamkan. Tidak hanya dekatkan diri kita kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah, maka kita akan mampu melihat diri kita. Selama ini banyak orang-orang yang
berilmu tapi belum mampu untuk melihat dirinya. Dirinya dikuasai kepentingan, sudah milik kepentingan, bukan milik dirinya sendiri. Mereka dibawa kemana-mana oleh kepentingannya, matanya dibawa kemana-mana oleh kepentingannya, sehingga yang dilihat mata ini hanya kepentingan saja, yang didengar telinga ini hanya kepentingan saja. Tapi mereka kehilangan dirinya, mereka tidak menyadari bahwa dirinya sudah bukan dirinya lagi, tapi dirinya adalah kepentingan makhluk, kepentingan energi, kepentingan itulah yang sudah memiliki dirinya. Mereka tidak tahu. Mereka yang berilmu, mereka yang paham agama, mereka dikuasai kurang, dirinya sudah diambil, dimiliki oleh kurang. Kurang itu makhluk, semua itu kalau dalam bahasa, kalau HP itu aplikasi. Ada hardware, ada software. Kita ini hardware, softwarenya ya itu tadi semua. Kita diambil alih oleh semua itu dengan ketidakteraturan, dengan penguasaan yang berlebihan, yang kuat, yang besar, yang mendominasi. Akhirnya memiliki pikiran, dimilikinya pikiran, dibawa kemana, dibawa diri kita. Ini kita tidak tahu. Kita kehilangan diri, kita tidak tahu diri kita hilang. Diambil semua itu. Mereka bukan penciptanya kalau kita berikan, kita biarkan. Itu Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan yang boleh menguasai pikiran kita. Tuhan yang boleh menguasai hati kita. Tuhan yang boleh menguasai telinga kita. Bukan egonya, bukan akunya. Aku nggak ngerti apa-apa kok. Boleh no ilmu kanggo aku terus. Ya cara no kanggo aku, kanggo ego, kanggo nafsu. Itu semua makhluk, nggak ada kuasa, nggak ada hak, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa. Itulah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.